Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian selawat beserta dengan salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat Allah Subhanahu wa taala di mana banyak manusia yang merugi di dalam dua nikmat tersebut karena tidak mempergunakannya. Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan, dan yang kedua adalah al-faragh, yaitu waktu kosong. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ada dua nikmat Allah Subhanahu wa taala di mana banyak manusia yang merugi karena tidak mempergunakan kedua nikmat itu sebaik-baiknya, yaitu as-sihhatu wal faragh. Yang pertama kesehatan dan yang kedua adalah al-faragh, yaitu waktu kosong. Tidak dipergunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipergunakannya untuk talabil ilm, untuk menuntut ilmu, sehingga dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Dari hadis ini para ulama memberikan beberapa poin penjelasan. Di antaranya, pertama, segala rezeki yang kita nikmati dalam kehidupan kita ini semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rezeki apa saja? Makanan, minuman, kesehatan, pakaian, kehidupan, umur, semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apapun yang ada pada diri kalian wahai manusia, faminallah, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa saja? Nikmat apa saja yang zahir, yang tersembunyi, yang nampak, ya, yang tersembunyi, yang besar, yang kecil, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini bahwa rata-rata manusia lalai dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir, hatta zurtumul maqabir." Bahwa sikap at-takatsur, yaitu saling memperbanyak harta benda, telah melalaikan kalian semua dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang terlalu sibuk memperbanyak harta bendanya di dalam kehidupan dunia ini sehingga dia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu sudah meninggal dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, hingga akhirnya kalian pun ya masuk ke dalam kuburan-kuburan kalian. Jadi kita orang-orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lupa bahwasanya nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk disyukuri. Jangan lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah mempergunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar manusia malah dia menyombongkan dirinya, malah dia membesarkan dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu cenderung untuk melewati batasnya, cenderung untuk menyombongkan dirinya, membesarkan dirinya, merasa paling hebat, paling pintar. Kapan itu? Ar-ra'ahu istaghna, kalau dia merasa bahwa dirinya sudah berkecukupan, sudah memiliki kekayaan. Oleh sebab itu banyak orang-orang yang memiliki harta benda yang menyombongkan dirinya di hadapan hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ini adalah sifat manusia atau sebagian manusia, menyombongkan diri ketika dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan sedikit di antara hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang syakur, yang benar-benar
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada mereka. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan di potongan ayat atau di ujung ayat, wa qalilum ma tashkurun. Sedikit di antara kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita wajib bersyukur atas semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba kita lihat nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita dalam kehidupan ini. Luar biasa banyaknya. Tidak terhitung, tidak terhingga. Coba kita perhatikan diri kita masing-masing. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tugas kita adalah bersyukur atas nikmat tersebut. Kita diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan kecukupan, kekayaan, diberikan makanan, minuman, pakaian, waktu untuk belajar. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Tugas kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena itu Allah berfirman, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah tatkala Tuhan kalian mengumumkan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, aku benar-benar akan tambah nikmat ke atas kalian. Tapi kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Di antara nikmat Allah SWT yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan. Ini nikmat yang luar biasa. Sehingga orang mengatakan as-sihhatu, ya, kesehatan itu tajun, adalah bagaikan mahkota fi ru'usil asihha, di kepala orang-orang yang sehat. La ya'rifuha illa al-mardha. Yang kesehatan tersebut nilainya tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang sakit. Penting nikmat sehat ini atau besar nilainya nikmat sehat ini bukan bagi orang yang sehat, tapi bagi orang yang sakit. Kalau kalian sakit, di saat itu kita baru menyadari ternyata kesehatan itu nikmat Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu kesehatan ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan patut kita untuk mensyukurinya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, is'alullah al-afwa wal-afiyah. Mintalah oleh kalian kepada Allah al-afwa, yaitu kemaafan Allah SWT, ampunan Allah Subhanahu wa taala, wal-afiyah, dan minta kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah itu selamat dari segala keburukan, dari segala penyakit, dari segala malapetaka. Itu disebut dengan al-afiyah. Is'alullah al-afwa wal-afiyah. Minta kepada Allah agar kalian agar Allah ampuni dosa kalian dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kalian dari sebuah hal-hal yang buruk, entah itu penyakit, entah itu musibah, ya, dalam kehidupan kita ini. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Karena setelah keyakinan, setelah keimanan, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada al-afiyah, daripada selamat dari segala bentuk hal-hal yang buruk. Sesungguhnya selamat dari segala hal yang buruk termasuk penyakit, itulah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua alhamdulillah berada dalam nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat, tidak perlu ke rumah sakit, tidak perlu minum obat setiap hari. Ini nikmat yang luar biasa yang patut untuk kita syukuri. Bahkan saking besarnya nikmat ini, Rasulullah SAW perintahkan para sahabat agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan al-afiyah, selamat dari segala hal yang buruk. Is'alullah al-afwa wal-afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Mintalah oleh kalian kemaafan Allah SWT, minta juga al-afiyah, terjaga dari segala hal yang buruk. Karena tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik daripada al-afiyah. Dan ingat bahwa kesehatan yang hari ini kita nikmati, ini adalah nikmat Allah yang pertama kali akan Allah tanyakan pada kita pada hari kiamat. Kesehatan adalah nikmat Allah yang di hari kiamat dia yang pertama kali Allah tanyakan pada kita hari kiamat, pada hari kiamat. Apakah nikmat ini kita pergunakan untuk ibadah, untuk talabul ilm, untuk beramal saleh atau tidak? Ini Allah akan tanyakan pada kita. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yus'alu anhu yawmal qiyamah yani al-abda minan na'im an yuqala lahu alam nusiha laka jismak wa nawika minal ma'il barid. Sesungguhnya yang pertama kali akan ditanyakan pada seorang hamba pada hari kiamat dari berbagai bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dikatakan kepadanya, alam nusiha laka jismak, bukankah dulu di dunia kami telah kuat tubuhmu sehat? Tubuh yang sehat ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan kita tubuh yang sehat, tidak mengandung penyakit,
tidak sakit. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah berikan begitu saja? Tidak. Pada hari kiamat Allah akan tanyakan kesehatan yang kita nikmati ini. Kata Allah, alam nusiha laka jismak. Bukankah kami telah buat tubuhmu sehat? Kenapa kamu enggak ibadah? Kenapa kamu tidak talabul ilm? Kenapa kamu tidak beramal saleh? Ini Allah akan tanyakan pada hari kiamat. Yang kedua, wal ma'al bari, air yang dingin. Air yang dingin yang kita minum setiap hari, apalagi ini cuaca panas, kita minum air yang dingin tiap hari. Jangan dikira itu akan dibiarkan begitu saja. Allah akan tanyakan, apakah air yang dingin itu kita syukuri? Apakah air yang kita nikmati setiap saat, terutama di musim panas ini, apakah kita syukuri atau tidak nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Oleh sebab itu, setiap kesehatan yang ada pada kita, nikmat air yang kita nikmati setiap hari harus kita syukuri. Bagaimana caranya? Pergunakan tubuh kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Air yang dingin yang bisa menguatkan kita, yang menyegarkan kita. Dari kesegaran itu kita bisa beribadah lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menuntut ilmu lebih semangat. Inilah diantara bentuk syukur atas kesehatan dan juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan ditunda-tunda. Demikian pula waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hari ini kalian fokus talabul ilm. Kalau sudah dewasa, nggak bisa lagi. Banyak penghalang-penghalangnya. Kesibukan, mengurusi keluarga, mengurusi rumah tangga, mengurusi urusan umat. Sehingga kalian tidak bisa talabul ilmu lagi ketika sudah dewasa. Adapun di masa muda seperti kalian, pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dilalaikan oleh al-mu'awwiqat, oleh penghalang-penghalang yang menghalang kalian untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu. Ingat, masa muda yang hari ini kalian nikmati juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanyakan tentang 4 hal. Di antaranya adalah wa an syababihi fima afna, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Atau kama qala Rasulullah SAW, di mana kita habiskan masa muda kita ini? Apakah untuk hal-hal yang tidak penting? Apakah untuk senang-senang saja? Apakah untuk berfoya-foya seperti orang-orang yang tidak kenal agama? Atau kita habiskan untuk kebaikan? Ini akan ditanya oleh Allah SWT pada hari kiamat. Ya, apakah kita gunakan untuk ketaatan, untuk ibadah? Ini Allah SWT akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah SWT. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan 5 sebelum 5. Di antaranya wa an syababika, ya, qabla harami, yaitu masa mudamu sebelum masuk masa tuamu. Pergunakan waktu yang kalian punya ini, pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan. Waktu itu mahal sehingga dikatakan al-waqtu anfasu ma unita bihi wa urahu ashadu alaika ma yatiru. Kata Ibnu Hubairah, waktu itu adalah hal paling mahal untuk dipelihara, untuk dijaga. Tapi waktu itulah yang paling mudah untuk hilang dari kalian. Dia paling mudah hilang dari kalian. Terutama waktu kosong. Kemana waktu kosong kita gunakan? Apakah untuk ibadah? Apakah untuk talabul ilm? Atau untuk tidur? Atau untuk main-main terlalu banyak? Semuanya akan Allah SWT tanyakan pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW telah jelaskan bahwasanya waktu kita ini, masa muda ini, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan kesehatan, pergunakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." Beramallah kalian wahai keluarga Daud. Beramal salehlah kalian, ya, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Namun sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan ini pergunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyesal. Kalau sudah meninggal dunia, nggak bisa lagi beribadah, nggak bisa lagi beramal saleh, nggak bisa lagi talabul ilm, nggak bisa lagi melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, hanya penyesalan. Jangan sampai kita seperti itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa menceritakan tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam? Kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak dalam neraka jahanam itu, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkan kami sebentar saja
dari neraka ini, supaya kami bisa beramal dengan amal yang dulu tidak kami lakukan. Awalam nu'amirkum, bukankah dulu sudah kami berikan, kata Allah, kepada kalian umur yang panjang. Ma yatadzakkaru fihi man tazakkar. Apakah di antara kalian ada yang ingat dengan umur yang Allah SWT berikan tersebut? Waja'akumun nazir, dan telah datang peringatan kepada kalian. Sebagai Al-Tafsir mengatakan bahwa an-nazir itu adalah ketika seorang sudah tua dan mulai tumbuh uban kepalanya. Ini adalah peringatan bahwa telah dekat ajalnya. Fazuqu fama lizalimina min nasir. Rasakan azab neraka jahanam ini. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Jangan menyesal ya pada hari kiamat karena tidak mempergunakan waktu ini untuk sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini hidup tidak lama. Kita ini siapapun akan meninggal dunia. Yang muda, yang tua, yang laki-laki, yang perempuan, yang sehat, yang sakit, semuanya akan meninggalkan dunia ini. Maka pergunakan waktu dan kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Terutama adalah untuk mengerjakan ibadah-ibadah wajibat, ibadah-ibadah yang wajib. Sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan sama sekali. Siapapun kita, laki-laki dan perempuan, ya, jangan pernah tinggalkan. Ini kewajiban bagi kita semua. Kemudian nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Di sekolah ada ya anjuran untuk mengerjakan sholat duha. Jangan malas mengerjakannya. Ini adalah sedekah untuk setiap sendi kita setiap hari. Ada puasa-puasa sunnah, semangat mengerjakannya supaya kita terlatih mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, sehingga mudah juga mengerjakan ibadah yang wajib. Tilawah Al-Quran, ibadah yang mudah untuk kita kerjakan. Jangan malas. Zikir pagi dan petang, ibadah yang kita biasa setiap hari. Jangan pernah malas untuk mengerjakannya. Sungguhnya waktu seorang muslim itu sangat mahal. Sungguhnya waktu seorang muslim sangat berharga, sehingga dia harus pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu sehat dan di waktu kosong. Jangan sampai merugi. Jangan sampai merugi sama sekali. Sehingga pada hari kiamat banyak kebaikan yang bisa kita ya perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.